undang-undang KIP itu memang ada tahap-tahapannya ya. Mhm. Seperti saya bilang tadi, tidak segampang itu, tidak datang tuk tuk tuk, gedor minta dokumen dong, nggak boleh gitu Mhm ya. mhm. Pertama kita memang bersurat namanya ke PPID. Ini yang saya bilang tahap pertama saya ditolak semua. Mhm. Kedua saya keberatan dong atas penolakan PPID ini. Saya mengadakan namanya keberatan permohonan informasi ke atasannya PPID. Jadi Oke. biasanya kalau atasannya KPU, PPID KPU itu sekjennya. Mhm. Kalau di DKI itu sekdanya ya. Saya bersurat. Dah di sini uniknya ada yang respon cepat, ada yang lambat. Mhm. Tapi pada intinya semua menolak juga. Ya, itu semua menolak juga. Jadi tahap kedua saya ditolak. Nah, tapi inilah yang saya bilang tadi the power of public. Yang uniknya di KPU ya. Saya ditolak, saya keberatan, ya kan? Ditolak keberatan gitu terus, Bang. Berapa kali tuh, Bang? Prosedurnya memang cuma sekali ya. Tapi saya bilang, yang uniknya KPU ini menolak saya aneh. Waktu itu. Bersurat saya tanggal 3, lama tak dijawab. 3 apa, Bang? 3 Agustus. Oh, 3 Agustus. Lama tak dijawab. Tanggal 24 Agustus ya, karena saya nggak dijawab-jawab, saya somasi. Ya, seharusnya mereka sudah kasih saya waktu spare sesuai dengan undang-undang KIP. Mereka seharusnya 10 hari harus jawab, 10 hari kerja. Tapi enggak. Akibat somasi saya, besoknya dijawab. Tapi jawabannya tidak enak. Permohonan saya itu ditolak. Dengan alasan mereka sudah menerbitkan keputusan KPU nomor 731 yang viral di publik kemarin. Oh, iya. Yang rame. Oh, iya. Ya. Yang nggak boleh lihat itu. Iya, yang sampai banyak publik mau menepalkan KPU katanya. Sampai alamat, saya juga terima WA-nya itu, alamat ketua KPU, rumahnya dikasih tahu. Ya kan? Akibat itu rame. Terus ini ceritanya kenapa rame, saya harus cerita. Saya bersifat kerja dengan saya berpartner kerja dengan Bung Roy. Iya. Dan Michael Desentana. Kami itu kerja tim. Artinya saya ini tidak mengurusi kerjaan saya juga dia tidak urusin. Tapi karena dalam hal ini saya merasa dihalangi secara kebijakan oleh KPU, saya curhat ke mereka. Saya bilang, saya begini nih, tiba-tiba KPU buat peraturan. Kenapa saya bilang buat peraturan? Begitu saya baca keputusan KPU, ya, ternyata keputusan KPU 731 dibuat berdasarkan uji konsekuensi tanggal 6 Agustus. Berarti 3 hari setelah saya bermohon informasi. Seharusnya nggak boleh gitu dong. Masa karena begitu saya informasi langsung uji konsekuensi. Kalau enggak ya semua bakal begitu modelnya. Nah, begitu saya cerita, datang tim Mas Roy ya, langsung rame di media, bantu endorse kita, bantu Sentana juga kemana-mana. Booming lah itu tanggal 16 September ya, rame waktu itu. Sampai akhirnya mungkin saya baru tahu nih terkopi dari Mas Roy bahwa dia sudah menghubungi anggota DPR. Waktu itu dipanggil DPR lah, Komisi 2 kalau nggak salah, dipanggil lah KPU. Tak lama setelah itu, sehari kemudian KPU mencabut keputusannya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.